Sumbernya berbagai nur cahaya ilahi, nur ilmu bagaikan bintang, nur marifat bagaikan bulan dan nur tauhid bagaikan matahari, itu dalam hati manusia dan rahasia-rahasianya, asror. Hati dan sirnya para arifin itu ibaratnya seperti langit yang menjadi tempat berjuta-juta bintang, bulan dan matahari. Seperti yang sudah diterangkan pada hikmah yang terdahulu bahwa nur yang keluar dari hati arifin itu lebih terang dibandingkan sinarnya bintang, bulan dan matahari. Sebagian arifin berkata, andaikan Allah membuka nur hatinya para waliullah, niscaya cahaya matahari, bulan akan suram kalah. Sebab cahaya matahari dan bulan bisa tenggelam dan gerhana, sedangkan nur hati para wali itu tidak bisa tenggelam dan gerhana. Dalam hadits qudsi, Rasulullah bersabda, firman Allah, tidak cukup untukku bumi dan langitku, tetapi yang cukup bagiku hanya hati hambaku yang beriman. Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili berkata, andaikan Allah membuka nurnya seorang mukmin yang berbuat dosa, niscaya memenuhi langit dan bumi. Maka bagaimanakah dengan nurnya mukmin yang taat kepada Allah? Jadi kalau kita tidak mengetahui nurnya, arifin itu bagian dari belas kasihnya Allah. Nur cahaya keyakinan, yang tersimpan dalam hati hamba, itu selalu bertambah karena datang langsung dari gudang perbendaharaan alam gaib. Sebagaimana diterangkan dalam hikmah terdahulu, bahwa Allah menerangi alam semesta ini dengan cahaya benda matahari, bulan, buatannya. Sedangkan Allah menerangi hati dengan nur sifat-sifatnya. Selanjutnya dalam hikmah ini menjelaskan bahwa nur cahaya keyakinan dalam hati para arifin itu salurannya langsung dari nur yang berasal dari perbendaharaan alam gaib. Sehingga nur yang ada dalam hati arifin semakin bertambah terang memancar. Dalam kitab Lataiful Minan diterangkan, ketahilah, apabila Allah menolong seorang walinya, maka hatinya akan dijaga dari segala sesuatu selain Allah, dan Allah akan menjaga hati walinya dengan selalu menambah nur keyakinan. Selanjutnya Syekh Ibnu Athaillah memberi isyarat kalau nur itu ada dua macam, dengan dawuh. Nur yang dicapai dengan panca indera itu bisa membuka, menerangkan keadaan makhluk, atsar, dan nur keyakinan dalam hati dapat menunjukkan kamu hakikat sifat-sifat Allah. Hikmah ini juga bisa diartikan, 1. Nur yang ada di hati arifin itu bisa membuka, mengetahui keadaan makhluk, mengetahui apa yang ada di atas dan di bawah langit, apa yang ada di bawah bumi del. Yang seperti ini dinamakan kasyaf suwari. Menurut ulama, ahli hakikat kasyaf suwari itu tidak dipentingkan. 2. Dan nur itu juga bisa membuka sifat-sifat keagungan, dan keindahan Allah. Nur yang seperti ini tidak akan bisa berhasil kecuali Allah memperlihatkan sifat-sifat keagungannya pada hamba. Hal seperti ini disebut kasyaf manawi. Dan inilah yang terpenting menurut para arifin. Terkadang hati hamba itu terhenti pada sinar cahaya itu, sehingga hati terhijab dari Allah, sebagaimana terhijabnya nafsu dengan syahwat macam-macamnya benda selain Allah. Ada dua perkara yang bisa menghijab, menghalangi manusia berjalan menuju Allah yaitu 1. Hijab penghalang yang berupa nur, yaitu macam-macamnya cahaya ilmu dan marifat. Apabila hati hamba selalu silau melihat dan condong kepada nur ilmu dan marifatnya, dan menjadikan ilmu dan marifatnya sebagai tujuan ibadahnya, bukan karena Allah yang memberi ilmu dan marifat. 2. Hijab berupa kegelapan, yaitu kesenangan nafsu syahwat dan adat kebiasaan nafsu. Allah sengaja menutupi nur cahayanya hati dengan pekerjaan-pekerjaan yang lahir, itu karena mengagungkan nur tersebut, dan jangan sampai diremehkan dengan terbuka begitu saja, dan supaya tidak diberitakan menjadi orang yang masyhur terkenal. Nur cahaya kewalian itu sangatlah agung dan mulia, maka Allah mengagungkannya dari kehinaan sebab diperlihatkan, dan dijaga oleh Allah dari keterkenalan di kalangan makhluk. Hikmah ini juga sudah diterangkan pada hikmah 118 terdahulu, dan juga Allah menutupi nur kewalian karena rahmat kasih sayang dari Allah terhadap orang-orang mukmin,
Sebab sekiranya nur kewalian terbuka pada seseorang, orang tersebut berkewajiban mencukupi hak-haknya wali, yang mungkin tidak dapat melaksanakannya. Dan dengan demikian berarti telah berbuat dosa durhaka.